Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julian Trafa dari kelompok 20. Video ini dibuat sebagai responsi modul 6 praktikum elektronika dasar dengan judul diode transistor logic dan transistor logic. Ya, saya akan melakukan dua percobaan. Yang pertama adalah rangkaian gerbang NAND atau NOT N menggunakan DTL, kemudian rangkaian gerbang NOT menggunakan TTL. Oke, untuk percobaan pertama yaitu gerbang NAND menggunakan DTL, komponen yang kita pakai adalah pertama 3 sumber tegangan DC 5 volt dengan sambungan ground. Ya, jadi sumber tegangan utama satu di sini dan duanya sebagai sumber tegangan input. Ada dua resistor 470 ohm, dua diode, satu transistor, dua switch double throw sebagai input dan LED sebagai output. Ya, langsung aja kita simulasikan. Pertama untuk inputnya dua-duanya open atau 0. Ketika dijalankan LED-nya nyala. Nah, ketika salah satu aja kita close, LED-nya tetap menyala. Misalnya kita close, lalu yang di bawah kita open, ya hanya ditukar, tetap nyala. Namun jika dua-duanya dalam kondisi tertutup atau close atau satu, maka LED-nya mati atau 0 ya. Jadi sesuai dengan tabel kebenaran gerbang NOT N di mana outputnya 0 jika dan hanya jika kedua inputnya 1, dan untuk variasi input sisanya outputnya bakal 1 atau nyala LED-nya. Nah, untuk cara kerja di rangkaian ini yaitu sumber tegangan utama ya 5 volt di sini V3 akan mengalirkan arus ke R1 dan R2. Aliran di R1 akan ke base ya, pengaktifan transistor, lalu R2 akan ke kolektor, keluar lewat emitter dan akhir langsung ke ground. Namun jika salah satu switch di sini dalam keadaan terbuka, contohnya S1 terbuka ya, aliran di R1 ini punya jalur langsung ke ground dibantu dengan diode. Ketika sebagian besar alirannya ke ground, maka tegangan di sini nggak cukup untuk mengaktifkan transistor. Ketika transistor gak aktif, satu-satunya jalur bagi aliran di R2 untuk ke ground adalah melalui LED, makanya LED-nya nyala. Nah, selanjutnya kalau dua-duanya inputnya ini satu atau dua-duanya switchnya dalam keadaan close, ya, maka tegangan input ini bakal ngeblokir aliran yang seharusnya keluar lewat diode. Ya, karena potensial di sini kan sudah pasti lebih tinggi. Dia 5 volt langsung ngeblokir di sini, sedangkan di sini 5 volt udah dipisah di R1 di R2, dipakai di diode juga. Nah, karena aliran di R1 ini nggak bisa lewat satu pun diode di sini, maka dia otomatis lari ke basis transistor yang akhirnya mengaktifkan transistor. Ketika transistor aktif, maka aliran di R2 ini kan di sebagian besar akan melewati transistor untuk langsung ke ground. Ya, karena sebagian besar alirannya ke ground lewat transistor, maka tegangan di LED tidak mencukupi untuk mengaktifkan LED, makanya LED-nya mati. Oke, selanjutnya percobaan 2 yaitu logika NOT menggunakan transistor logic. Untuk komponennya ada dua sumber tegangan DC 5 volt, satu sebagai sumber tegangan utama dan satu lagi sebagai sumber tegangan input, 4 resistor 4000, 1600, 130 dan 1000 ohm, 4 transistor ya sama semua tipenya, switch double throw satu saja sebagai input dan LED sebagai output. Ada dioda di sini namun dia hanya sebagai penyearah arus dan bukan merupakan komponen logika. Iya, langsung diremokan saja. Ini hanya ada dua kemungkinan ya. Dia hanya membalikan nilai. Jadi ketika inputnya close atau 1, outputnya 0, gak nyala. Ya, ketika inputnya open atau 0, maka outputnya 1. Untuk cara kerjanya sama seperti percobaan sebelumnya. Saklar terbuka berarti terhubung ke ground, saklar tertutup berarti memberi tegangan dan memblokir arus. Bedanya di sini pakai transistor. Nah, jadi ketika saklar dalam keadaan terbuka atau open atau 0 inputnya, aliran yang melewati R3 dan Q2 ini punya jalur untuk langsung ke ground. Dan karena aliran listrik selalu memilih jalur dengan hambatan terkecil, maka aliran di Q2 ini akan bersifat forward bias untuk mengalirkan langsung ke ground. Nah, karena aliran di sini forward bias, maka tegangan di sini terlalu kecil untuk mengaktifkan Q3, dan karena Q3 nggak aktif, otomatis Q5 juga nggak aktif. Ya, maka memblokir jalur ground yang di sini. Nah, berarti aliran di R6 ini yang nanti lewat Q4 juga nggak punya pilihan lain kecuali melewati LED untuk ke ground, makanya LED-nya nyala. Selanjutnya, kalau inputnya satu atau dalam keadaan close saklarnya, maka tegangan input di sini langsung lari ke emitter. Nah, karena tegangan di emitter melebihi tegangan di base di sini, ini akan menyebabkan transistor Q2 ini untuk mengalirkan arus secara reverse bias keluar melalui kolektor dan akhirnya ke basis Q3. Nah, karena transistor Q3 aktif, otomatis transistor Q5 juga aktif. Nah, membuka jalur ground di sini. Nah, berarti
aliran tadi yang melewati R6 dan Q4 di sini sebagian besar akan melewati transistor Q5 atau ke ground, dan karena terlalu banyak ya aliran yang ke ground melalui Q5, maka tegangan di sini terlalu kecil untuk menyalakan LED, makanya LED-nya mati. Oke, sepertinya cukup sampai di sini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.